Menjalani kodratnya sebagai seorang perempuan yang memiliki 4 anak dan 2 cucu ini tidak membatasi semangat pengabdian Kotnida Lumban Gaot kepada masyarakat dan lingkungannya di Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Sebagai seorang komandan peleton Linmas atau perlindungan masyarakat, Kotnida atau akrab disapa Ibu Ida ini sehari-hari bertugas melakukan pengamanan wilayah. Awal mula Ibu terjun dari anggota Linmas, dulu Ibu sebagai kader Posyandu. Terus kita juga tutor PAUD, guru PAUD Hawa, tapi kita sosialisasi dengan masyarakat sekitar, masyarakat kita kan sebagai Ibu RW juga. Jadi kita harus mengayomi masyarakat, jadi kita kenal tuh warga sekitar, wadah manapun, nah, pendekatan itu. Nah disitulah Ibu menanjak masuk ke Kesatuan Linmas. Basic Bu Ida sebagai anggota itu memang basicnya, basic ke bela diri. Jadi kita udah ada power dari belakang untuk basic seperti itu. Jadi pergaulan tuh semua mau putra mau putri kita sama gitu, nggak ada batasannya. Kita ke tugas utamanya itu kita pengamanan wilayah Transtribum kita udah masuk. Kebencanaan juga kita masuk ke situ. Terus untuk kegiatan kita sehari-hari, kita ibu rumah tangga juga kan. Terus kita juga guru tutor PAUD juga, Ibu RW juga. Tapi kita bisa membagi waktu. Misalkan kita untuk merujuk pasien juga, kalau warganya tidak punya apa-apa, punya uang, pengen bayar ke rumah sakit tidak bisa, kita yang maju ngedobrak ke Dinsos gitu. Siapa yang mau makan? Pengabdian tanpa lelah yang didasari oleh rasa ikhlas untuk saling membantu dan mengasihi kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dan gangguan jiwa, juga ditunjukkan oleh Nani Rohaini. Baginya, setiap manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Rasa kepedulian dan saling bantu antar sesama merupakan sebuah fitrah dan kewajiban bagi seorang hamba Tuhan. Cuming sambil makan aja. Cuming kotor banget sih. Kamu kalau habis makan megang-megang sampah, cuci tangan tuh jangan suka main-main kena rumput itu. Liatin tuh. Ya kan? Ayo sambil emam. Cuming sambil emam aja. Pilek apa influenza?
Tidur gampang nggak? Kalau tidur malam bisa nggak? Hah? Gampang tidur nggak? Ya Kak. Kalau malam bisa tidur nggak? Ya sip. Setiap harinya, selain merawat dan mengasuh orang-orang dengan gangguan jiwa hingga penyandang disabilitas, Ibu Nani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan juga mendidik dan mengajari mereka seperti anak dan anggota keluarganya sendiri. Awal mula mendirikan panti ini sebetulnya kita cuman punya maksud dan tujuan ingin memanusiakan orang dengan gangguan jiwa. Tujuannya cuman itu, ingin memanusiakan orang dengan gangguan jiwa, yang mana mereka jika kita perlakukan dengan baik, insya Allah mereka juga bisa berperilaku baik juga seperti saat ini gitu. Nah, setelah berjalan hampir 5 tahun, berita saya ternyata didengar oleh DPRD Kabupaten Bogor, bahkan dari DPR RI juga waktu Pak Fadlijon juga sempat ke sini, yang pada waktu itu kunjungan. Jadi mereka bilang ada seorang ibu dengan keterbatasan ekonomi, tetapi mereka mau merawat orang dengan gangguan jiwa. Itu akhirnya kunjunganlah mereka ke sini dari Komisi 4, itu hampir 8 mobil pada saat itu ya. Bahkan Fadlijon juga pernah ke sini, waktu itu masih anggota wakil ketua DPR ya. Dan mereka mempertanyakan, Bu Nani dapat bantuan dari mana? Saya bilang tidak ada bantuan, karena siapa orang mau bantu, kita nggak ada badan hukum ya kan, secara ininya masih ada bantuan hukum. Nah tapi pada akhirnya saya dianjurkan untuk membuat yayasan. Ya itulah, saya yakin pertolongan Allah selalu ada. Nggak lama kemudian saya kedatangan notaris. Notaris itu Ibu Nenden Setiawati, dan mereka menawarkan mau bikin panti, mau bantu gitu, bukan menawarkan. Itu alhamdulillah, jadi bukan kita datang ke notaris, notarisnya yang datang ke kita. Bahkan dia membuatkan akte notaris 2 jam tuh selesai, tembak yayasannya apa gitu ya. Saya bilang udah Yayasan Silih Asih, kalau Sunda bilang Silih Asih itu saling mengasihi kan, karena terlalu banyak nama Yayasan Silih Asih, ditambahin Yayasan Silih Asih Megamendung gitu. Memberikan laporan secara berkala dari beragam kegiatan yang dilakukan oleh anggota Linmas, serta melakukan koordinasi dengan kepala desa dan satuan aparat keamanan lain seperti TNI dan Polri, merupakan salah satu bagian dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh Ibu Ida sebagai komandan peloton Linmas. Apakah bisa untuk hari H penyaluran bisa tidak buat 2 hari gitu Pak? Udah 1 hari itu 7 RW jadi ribu. Bisa nggak gitu di jadwal aku, bisa nggak 2 hari gitu, jangan dengan 1 hari Pak. Ibu-ibu kalau udah makan, nih makanannya nih. Berinteraksi dan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar serta sesama anggota Linmas menjadi salah satu hal penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam tugasnya. Kalau Linmas itu kita pengamanan di wilayah. Setiap malam minggu kita patroli wilayah itu semua kita pantau, kita pengamanan untuk keamanan masyarakat. Yang ke satu, kadang suka banyak tawuran tuh. Nah kita yang pengamanan paling depan, garda terdepan. Terus ada juga yang yang suka ada masyarakat yang kena bongkaran rumahnya, kemalingan gitu. Nah kita yang ciduk semua itu gitu. Nanti BAP kita baru laporan ke Polsek. Tapi kita dulu udah di BAP baru kita lapor ke Polsek bahwa di lokasi ini tuh ada kejadian seperti ini gitu, enaknya gitu. Kita ditugaskan kalau Sri Kandi itu bagian
dapur umum. Nah, kita di situ di dapur umum untuk menyediakan pangan untuk korban bencana, untuk relawan. Nah, kita yang membackup semua kegiatan seperti itu. Kadang yang kalau dibutuhkan anggota Satma itu bagian evakuasi korban. Kadang sesudah kita evakuasi sama BPNPD, Satpol PP yang terkait, polsek semua kita bercampur aduk. Tugaskanlah masing-masing stand. Tentunya perannya sangat diperlukan sekali, Pak. Selain pengamanan di wilayah, juga bencana ya. Ketika ada bencana, alhamdulillah Satuan Linmas ini selalu sigap langsung terjun ke lokasi dalam evakuasi penanganan bencana. Terus dalam hal ini juga pendistribusian bantuan sosial, bansos yang dilaksanakan di kantor desa. Mereka juga sigap dalam membantu pelaksanaan pengamanan. Siap, gerak. Bisa tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai garda terdepan penjaga keamanan desa, tak kalah di malam hari, di saat sebagian besar warga desa menikmati waktu istirahat dan berkumpul dengan keluarganya, Ibu Ida bersama anggotanya melakukan kegiatan patroli keliling desa. Palasari, ambil senjata kalian masing-masing. Hal ini dilakukan tidak semata-mata untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas, namun juga sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjaga dan memelihara keamanan wilayah. Aman, kondusif, lanjut. Siap. Atau. Mandi mau Ujang? Udahan. Aman ya? Udah? Ras. Itu tuh, tengah duren, buah. Ayam, Pak, ayam. Tuh, Oh iya. lewat. Yang masak enak. Iya. Mama kasarnya pakai gini aja. Sejak awal didirikan hingga kini, sudah puluhan orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, telah dititipkan dan dirawat di panti sosial Silih Asih ini. Habis. Masih ada nggak ya? Tadi sama Simba udah ketemu belum? Lika-liku perjalanan dan pengalaman betapa sulit dan lelahnya merawat pasien dan warga binaannya ini tidak membuat Nani Rohaini berputus asa dan lantas patah arang. Dirinya terus bersemangat untuk melayani dan merawat mereka, baik dalam keadaan yang berkecukupan atau tidak. Suka dukanya kalau ada di sini jujur sih nggak pernah ada pasien yang ngamuk ya. Cuman pernah ada pasien yang ngamuknya sampai sangat-sangat luar biasa, tetapi tidak ke badan. Dia merusak fasilitas. Kayak kloset duduk itu bisa dicabut. Kloset duduk bisa dicabut, lemari sampai kaca juga kan ada yang nggak berkaca tuh satu. TV dibanting, lemari plastik semua hancur, baju hancur, pokoknya itu udah nggak tahu bentuk seperti apa. Cuman ternyata mungkin itu pelampiasan terakhir, setelah itu dia tenaganya habis sakit. Setelah sakit sebulan kemudian dia meninggal. Kalau untuk urusan yang lain, ngebersihin kotoran mereka, nya mereka, saya tidak pernah ada mengeluh karena ada yang luar biasa dari diri saya. Allah kasih anugerah yang sangat luar biasa.
Dikala membersihkan kotoran, saya tidak pernah mencium bau kotoran itu, nggak pernah mencium. Tapi begitu beres, siram wipol, kecium wipolnya. Kalau nya saya nggak kecium. Dari sebelum zaman COVID ini sudah ada tidak mencium aroma-aroma yang begitu. Ini anugerah sih bagi saya. Anugerah, jadi nyantai aja gitu. Jadi di Kabupaten Bogor ini ada suatu tim, namanya tim relawan ODGJ. Mereka dapat laporan dari warga, ada ODGJ meresahkan atau membahayakan. Mereka langsung evakuasi dan langsung ke Marzuki Mahdi. Setelah dari Marzuki Mahdi, kalau yang tidak ada keluarga, semua masuk BKS. BKS itu merupakan sentra aja, sentra nanti dari BKS. Nanti saat asesmen keluarganya ada, itu dikembalikan ke pihak keluarga. Kalau yang tidak ada, sementara di sini metode yang kami terapkan di sini, terutama metode medis ya. Kalau medis saya tidak pernah bisa meninggalkan metode medis karena orang-orang dengan skizofren ini mereka suatu kewajiban, suatu keharusan meminum obat. Jadi itu tidak boleh ditinggalkan. Satu itu, yang kedua, yang utama mungkin ya, itu saya pelayanannya dengan hati. Karena walau bagaimanapun menghadapi mereka itu tidak bisa pura-pura baik. Tidak pura-pura, saya orangnya cengeng. Kalau mereka dari keluarga ada nadanya tinggi pun saya pasti nangis. Makanya sering sekali awal-awal timbul kecemburuan sosial dari anak-anak. Kadang-kadang suami juga ada giliran ke orang pasien mama baik, sayang-sayang, giliran ke aku galak katanya gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang sudah tambah sini anak-anak tambah paham. Bahkan anak-anak yang sudah dewasa juga mereka terjun langsung mau bantu mandiin pasien-pasien yang lumpuh ya, ODGJ tetapi lumpuh yang di depan itu anak-anak terjun langsung. Tidak hanya melalui pendekatan medis dalam merawat warga binaannya, dengan sentuhan perhatian yang diberikan kepada setiap warga panti, rasa sabar dalam membimbing mereka membuat para ODGJ ini bahkan ada yang mampu membuat bermacam produk yang bermanfaat dan bernilai seni. Pada sejumlah event yang banyak dihadiri masyarakat dan jajaran pemerintahan, Ibu Nani dengan penuh kebanggaan kerap membawa dan memperkenalkan sejumlah hasil karya warga binaannya kepada masyarakat. Wafat gugur. Saya tinggal di sana yatim piatu. Orang tua saya meninggal, ayah saya juga meninggal. Ibu Nani sifatnya saya kurang tahu, yang pasti dia periang. Iya, selalu memberikan pengarahan yang terbaik buat saya. Memberikan contoh teladan yang terbaik buat saya. Assalamualaikum. Tiada balasan dari kebaikan selain mendapatkan kebaikan itu pula.
melalui pengabdian dan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama bagi keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Ida ini, mendapatkan apresiasi langsung dari beragam lapisan masyarakat. Sosok Bu Ida tuh di mata saya wanita tangguh ya, terus bisa membantu sesama. Dia nggak pandang nggak pandang dia orang mana atau dari kalangan apa, dia tuh benar-benar membantu dengan setulus hati. Oh, jelas dibutuhkan sih, membantu juga kalau misalnya selain bantu buat lagi darurat mau ke rumah sakit atau bantuan-bantuan yang lain-lain. Kalau misalnya lagi rawan, misalkan sekarang kan lagi ada musim-musim gangster gitu, jadi kita bisa lebih ngerasa lebih aman karena setiap malam sering keliling juga. Tak hanya itu, sejumlah penghargaan seperti anggota Linmas terbaik dan penghargaan Pancakarsa dan prestasi lainnya pernah diraih olehnya. Harapan saya untuk Linmas wanita tentunya walaupun wanita tapi tetap semangat dan etos kerjanya tidak kalah saing dengan pria, dan Bu Ida sendiri bisa membuktikan menjadi Danton Linmas terbaik di Kabupaten Bogor. Yayasan Silih Asih yang dibina Nani Rohaini kini semakin berkembang. Doa dan harapan ke depan agar panti sosialnya bisa lebih besar tiada lain adalah bertujuan agar dirinya mampu lebih banyak membantu menampung dan merawat ODGJ dan penyandang disabilitas yang terlantar. Intinya, karena saya sudah bergelut di bidang ini, satu, saya pesan sama anak-anak, jika saya nggak ada umur, panti ini harus tetap berjalan. Ya namanya, saya bakal tua, bakal mati gitu istilahnya, tapi saya pesan ke anak-anak, lanjutkan. Jika mama nggak ada umur terus, panti ini harus selalu ada gitu. Makanya cita-cita saya ke depan, saya berharap siapapun itu, saya pengen bangun panti agar saya bisa lebih banyak lagi nampung orang-orang dengan gangguan jiwa.